Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada konten kali ini, saya ingin kembali membahas ya masalah polemik nasab Alwi ya. Semenjak Haji Rhoma Irama ya mengundang berbagai tokoh yang mempunyai kompetensi di bidang nasab ini, termasuk ahli filologi, kemudian mengundang orang-orang penting yang ada di negara Indonesia ini, itu ternyata memantik ya untuk kemudian tokoh-tokoh penting lainnya untuk turun tangan angkat bicara masalah polemik nasab Pak Alwi ini ya. Dan alhamdulillah ya, Profesor Mahfud MD akhirnya juga ikut angkat bicara mengenai polemik nasab Pak Alwi. Dan kelihatannya Profesor Mahfud MD tidak terima dengan pengakuan-pengakuan oknum Habib ya, oknum-oknum Pak Alwi yang mengklaim bahwa pahlawan-pahlawan di Indonesia ini adalah Pak Alwi ya. Bagaimana statement tegas Profesor Mahfud MD? Coba kita simak sama-sama. Saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong disampaikan pesan saya ke Rhoma Irama. Jadi memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak? Kalau salah, ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Oh Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Gadam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya. Orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu. Lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir. Pergi kamu katanya. Itu kan hurufat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib tidak, gitu Pak. wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib saya kenal bagus, sangat santun. Ya? Ada juga Habib namanya Habib Ahmad, bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan, bagus. Dan semua itu Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang bersyarat ke situ ini karena atas fatwa Habib si B. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terserang. Ya. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Ya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu itu. Bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Dan juga ada satu tokoh lagi yang dari anggota DPR ya, yang angkat bicara masalah polemik nasab ini ya, yang terutama masalah pembelokan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ya, yaitu yang angkat bicara yaitu Ibu Irma ya, anggota DPR RI. Jadi semakin banyak tokoh-tokoh di Indonesia ini yang mau angkat bicara untuk meluruskan klaim-klaim Pak Alwi yang menyesatkan itu, semakin baguslah untuk kemudian menjaga kemurnian atau keaslian sejarah bangsa Indonesia ini. Tinggal para muhibinya saja ya yang masih akal sehatnya tertutupi oleh kehuluan atau
kecintaan yang tidak berdasar ya kepada Habib-Habib yang sudah membohongi mereka. Ya semoga saja kita doakan para muhibbin itu segera dibukakan mata hatinya, segera dibukakan akal pikiran sehat mereka ya, supaya tidak lagi bodoh-bodohin oleh oknum-oknum Habib ini ya, yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul, yang memalsukan makam dan membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Oke teman-teman ya, sekian dulu video kita kali ini tentang statement Profesor Mahfud MD mengenai polemik nasab Pak Alwi, terutama masalah pembelokan sejarah bangsa Indonesia ya, masalah klaim-klaim Pak Alwi tentang pahlawan-pahlawan di Indonesia ini yang mereka klaim sebagai Pak Alwi. Oke teman-teman, thanks sudah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.